Dengan Tuhan kita silakan cepat duduk kembali. Betapa menderitanya Tuhan Yesus. Dia menderita sedemikian rupa. Dia melakukan itu bukan untuk kemuliaan-Nya, tetapi dia menderita sedemikian rupa hanya karena sakit, hanya karena dia mengasihi saya dan saudara. Sungguh besar pengorbanan Tuhan bagi setiap kita, terlalu dalam untuk kita mengerti. Sungguh indah yang Tuhan buat bagi setiap kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu. Sungguh
Baik, karena masih ada kendala di multimedia, saya undang kita boleh bangkit berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Mari renungkan Bapak Ibu, saudaraku. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Jemaat Tuhan, saya undang untuk masing-masing berdoa sejenak, supaya firman Tuhan yang boleh ditaburkan oleh hamba-Nya boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kita. Karena sungguh besar pengorbanan Tuhan untuk kita sia-siakan hari ini. Sungguh indah yang Tuhan sudah kerjakan bagi setiap kita untuk kita sia-siakan. Mari Bapak Ibu berdoa di hadapan Tuhan agar tanah hati kita boleh tumbuh subur dan siap disiram oleh firman Tuhan. Kami persilakan untuk Pak Tam selesai video ini akan berdoa. Disiksa akhirnya dikubur mati di atas Kalvari.
menuju ke Kalvari. Dalamnya mensucikan dosa manusia, dibayar oleh sempurna dari Yerusalem. Baik, kita berdoa. Bapa, sungguh besar kasih-Mu, bahkan Engkau telah mengaruniakan anak-Mu menjadi penebusan bagi kami. Sungguh luar biasa, dan ini adalah karya terbesar-Mu. Biarlah kami sungguh dapat memaknai pengorbanan Tuhan, penebusan-Mu yang luar biasa ini. Tidak hanya sampai kami hanya melihat, hanya mendengar, hanya merasakan di atas, tetapi sungguh kami merasakan kasih Tuhan yang begitu dalam, sampai kedalaman hati kami, sehingga kami dapat memaknai dan meresponi pengorbanan-Mu ini dalam kehidupan kami, sehingga kami terus bersemangat untuk memuliakan Tuhan sebagai rasa syukur kami kepada-Mu. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau tutup bungkus hamba-Mu yang berdosa ini menjadi alat kemuliaan-Mu untuk menyampaikan suara hati-Mu, dan kami semua diberkati saat kami mendengarkan firman-Mu yang berkuasa yang ajaib. Khususnya untuk hamba-Mu sendiri, diberkati dari pertolongan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan diberkati, kami akan dibenarkan, dan terlebih lagi kami akan merasakan damai yang Kau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Sudah lama saya nggak menyampaikan firman Tuhan. Saat ini di momen yang indah ini saya akan membagikan firman Tuhan berkaitan dengan ibadah khusus kita. Kalau ibadah yang sering kita lakukan itu biasanya hari Minggu. Saat ini hari Jumat kita ada ibadah khusus. Saya rasa saya mau bertanya tadinya, cuma karena udah banyak sekali tayangan-tayangan dan juga OWL juga menyampaikan, jadi nggak perlu lagi saya tanya. Tetapi saya hanya ingin mengingatkan bahwa hari ini adalah hari Jumat Agung. Ya, hari di mana kita memperingati wafatnya, atau kalau biasanya kita bilang matinya Tuhan Yesus. Kok Tuhan bisa mati?
Dia sebagai Tuhan dan juga sebagai manusia. Dia mati sebagai kemanusiaannya. Dan dia lakukan itu. Dia rela menanggung dosa kita untuk mati di atas kayu salib. Dan kita lihat bagaimana luar biasanya ya pengorbanan Tuhan. Dia rela tanpa bersuara sedikit pun. Dia rela berkorban untuk menebus kita. Namun pertanyaan yang mendasar, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah kita sadari kasih Tuhan itu? Atau kita hanya menonton, lalu pada saat-saat yang menyedihkan kita nangis, kita kesal kadang-kadang. Saya waktu dulu pertama kali nonton Passion of Christ ini, emosi kali saya. Hampir televisi saya waktu di Jakarta pecah. Kesal kali saya lihatnya. Ini gimana di prajurit Romawi ini? Orang-orang juga yang si Kayafas dan Hanas itu begitu luar biasa. Tapi itulah kita diingatkan lagi saat ini. Bagaimana kita bisa menyadari kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Namun terkadang kesadaran itu juga bisa hilang. Penyebabnya adalah masalah kehidupan kita, sakit penyakit yang kita rasakan, derita, bahkan kesulitan. Itu juga bisa mengacaukan pikiran kita sehingga kita tidak lagi melihat karya Tuhan. Kita fokus dengan masalah kita, kita fokus dengan kesulitan kita, sakit penyakit kita, sehingga kita mengabaikan momen terindah hari ini, yaitu penebusan, penyelamatan Tuhan, sehingga dia rela mati di atas kayu salib. Bahkan saat masalah itu datang, sakit penyakit kita rasakan, kesulitan melanda kita kadang-kadang juga bertanya, terkadang kita ingin teriak, di mana Tuhan? Di mana Engkau yang katanya kasih? Kok nggak menyelamatkan? Kok nggak membebaskan aku dari masalahku? Kok nggak menyembuhkan aku dari penyakitku? Tapi yang aku rasakan kok makin sakit. Yang aku rasakan kok masalah itu makin besar. Di mana Tuhan? Di mana yang katanya baik, bahkan berkorban di atas kayu salib? Tapi mana? Hidupku semakin susah. Saat ini sadarilah bahwa janji Tuhan itu pasti, iya dan amin. Terkadang tidak di dunia ini kita dapatkan jawaban Tuhan itu, tapi yang pasti, dan saya bisa katakan ini pasti, di kekekalan nanti kita akan menerima keselamatan itu. Amin. Ya, saat ini juga kita mau belajar dan menyadari kasih Allah yang luar biasa melalui momen terindah ini dari seorang rasul yang luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Dia mengingatkan kepada jemaat di Roma, bahkan sampai saat ini juga pesan itu kita terima, dan kita akan belajar di dalamnya dari Roma pasal 5 ayat 6 sampai dengan 11. Roma pasal yang kelima ayat 6 sampai dengan 11. Ada 6 ayat. Nanti kita baca secara responsilia, kita bergantian. Saya di ayat yang pertama, nanti kedua kita bergantian. Roma 5 ayat 6 sampai dengan 11. Sudah ketemu semua? Ya, kita mulai ya. Saya akan baca terlebih dahulu. Ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Pada
pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui bacaan kita saat ini, kita akan merenungkan ayat ini satu persatu. Kita akan kupas supaya kita paham, sadar akan kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Oleh sebab itu, pada pemberitaan firman Tuhan kali ini saya akan memberikan tema kematian Kristus mendamaikan kita. Sekali lagi, kematian Kristus mendamaikan kita. Ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah yang terjadi ketika kita masih lemah. Dikatakan pada ayat ini, ketika kita masih lemah, pada waktu yang tepat Kristus mati untuk kita, orang durhaka ini. Apa yang Paulus maksud dengan lemah? Lemah artinya tanpa kekuatan, tanpa daya, gak bisa melakukan apa-apa. Itu artinya lemah. Tetapi Rasul Paulus tidak berbicara tentang kekuatan secara fisik, namun sebaliknya, kita memiliki masalah moral di hadapan Tuhan. Sejak kapan? Sejak Adam dan Hawa masuk dalam dosa, jatuh dalam dosa. Kita memiliki kelemahan moral dan kita disebut orang berdosa. Bahkan dikatakan orang durhaka. Kita ini orang durhaka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sadarilah, kita ini orang kurang ajar. Tuhan bilang, kita ini orang durhaka. Kita ini orang berdosa. Juga ditegaskan pada ayat ini bahwa kita disadarkan keberdosaan kita, kedurhakaan kita. Kelemahan kita adalah bahwa tidak ada yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Tidak ada daya kita. Karena kita adalah orang berdosa dan tidak dapat mengubah kondisi ini. Kita tidak berdaya dalam kondisi ini. Dan kita tahu bagaimana perasaan kita kalau kita tidak berdaya. Kita tidak punya kekuatan untuk membela diri kita, untuk membenarkan diri kita. Kita nggak punya daya, nggak punya kekuatan. Ibaratnya kalau ada seorang pencuri, tukang ngutip ya di toko serba ada. Mungkin sekarang kayak di mana, Indomaret, Alfamart gitu ya. Terus kan udah pasang CCTV semua tuh. Karena kan banyak kan yang tertangkap kan.
tertangkap tangan kan, ada kameranya, diumpetin di celananya lah, di bajunya, dia pakai ember, dia pakai apa itu. Lalu tertangkap. Pada saat tertangkap kan dibawa dia. Lalu dia menyesal, udahlah aku nggak akan ulangi lagi. Baru kali ini saya melakukan ini, alhamdulillah. Besok-besok demi Tuhan, demi apa segala macam. Tapi itu udah terlambat. Sudah dilakukan dan sudah tertangkap basah. Buktinya sudah ada. Itulah rasanya kita seperti orang tidak berdaya. Kita mau membela diri seperti apa lagi? Hanya butuh belas kasihan dari orang itu, dari orang yang menangkapnya. Atau mungkin seperti kita sedang berkendara. Kalau di luar negeri kan polisinya itu kan bisa lihat pakai alat kecepatan kendaraan itu, maksimalnya berapa dia. Lalu kita mungkin lupa karena banyak masalah, kita injak gas kencang-kencang melewati batas kecepatan itu. Lalu polisi itu tahu kita melewati dan dikejar, pasang sirine, wing 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 wing. Kita lihat apa ini? Oh, kita sadari saya sudah melakukan kesalahan. Cepat-cepat saya jalan, karena ada batasnya 60 kilo sampai 80 kilo maksimal. Tapi kita lari di atas 100. Jadi kejar kita. Lalu pada saat dikejar itu, apa yang kita pikirkan? Aduh, matilah, kena kita. Mau membela diri apa lagi? Bukti udah di tangan polisi. Kita cepat ngebut tadi. Itulah perasaannya. Walaupun kita berjanji, aduh Tuhan selamatkan aku, ntar aku pulang pelan-pelan aku jalannya, nggak mau ngebut-ngebut lagi, aku bertobatlah, insaf lah, nggak mau lagi aku. Tapi tetap kita harus membayar konsekuensi atas kesalahan kita. Kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Sekalipun kita sudah menyesali kesalahan kita, kita nggak mau lagi mengulangi, tapi kesalahan itu sudah terjadi. Inilah yang dimaksud dengan tidak keberdayaan kita. Apakah kita menyadari bahwa kita pun tidak berdaya atas dosa yang kita lakukan? Sekalipun kita setelah melakukannya mungkin belum terlihat atau belum tertangkap tangan sesama kita, tapi kita sudah menyesali. Tuhan, ini yang terakhir lah aku buat dosa, gak lagi Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tapi tetap kita sudah tidak berdaya. Kita sudah sadari keberdosaan kita, kesalahan kita, dan apa yang telah kita lakukan, baik dalam ucapan maupun dalam tingkah laku kita. Bahkan secara dalam Tuhan bilang melalui firman-Nya, bukan hanya di perkataan dan tingkah laku saja, baru di pikiran saja itu sudah dosa. Lalu apa daya kita? Sama kita seperti juga melanggar hukum Tuhan yang dikatakan bahwa kita adalah orang berdosa. Sebenarnya kita tidak ada satu hal yang bisa membela kita dari diri kita sendiri, karena kita sudah berdosa. Nah, maka dari itu ayat 6 ini berkata, karena waktu kita masih lemah dan luar biasanya Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Karena kelemahan kita, karena keberdosaan kita, kita juga menjadi orang durhaka. Dan Yesus menyelamatkan kita. Hari ini yang kita peringati di atas kayu salib, Dia rela melakukan itu untuk menebus kita dengan waktu yang ditentukan Tuhan, waktu yang ditentukan Allah. Kita nggak bisa bilang kenapa 2000 tahun yang lalu, kenapa enggak setahun yang lalu, atau enggak tahun depan.
Itulah waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Kita tidak bisa mengatur waktu itu. Namun di sini Rasul Paulus menegaskan bahwa ketika kita masih lemah secara hubungan kita dengan Tuhan, lemah secara moral kita, keberdosaan kita, tapi Kristus dengan kasih-Nya, Dia mau menggenapi rencana Allah dengan mati di atas kayu salib. Ayat 7. Karena tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ini adalah satu hal yang Paulus ingin lontarkan kepada jemaat di Roma. Tidak ada orang yang mau mati untuk orang benar. Bahkan dikatakan tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Mungkin, garis bawahi kata mungkin. Sebenarnya Rasul Paulus sedang berbicara, enggak juga ada orang yang mau mati untuk orang baik. Coba boleh tanya, siapa kita yang rela mati? Kita punya teman baik, tapi dia nggak taunya dia bandar narkoba. Dia mau ditembak mati, eksekusi mati. Lalu karena baik sama kita bilang sama dia, pas sudah mau dihukumannya, udahlah aku gantikan, aku aja mati, karena kamu udah baik. Gak apa-apa, banyak keluargamu, saudaramu, selamatkanlah, biar aku yang mati demi kamu. Ada enggak? Ada enggak orang yang mau mati? Jangankan untuk orang benar, orang baik pun. Coba kita pikir. Tetapi di sini Paulus ingin menyatakan keadaan yang kontras, keadaan yang bertolak belakang. Kita tahu Yesus itu tidak hanya menyelamatkan, menebus orang yang baik dan benar, tetapi Dia menebus orang yang bersalah, orang yang berdosa, orang yang durhaka. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di sini Paulus ingin mengajak kita bagaimana kita bisa memahami apa tujuan Allah dalam keselamatan ini. Bahwa Dia mati rela mengorbankan nyawanya, menumpahkan darahnya untuk kita, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang penuh dengan kesalahan, orang-orang yang durhaka, kurang ajar. Kita ini semuanya kurang ajar. Bukan Bapak Ibu aja, saya pun juga merasa saya ini orang yang kurang ajar, orang yang berdosa, gak layak saya diselamatkan. Kan kita lihat melalui momen ini, Yesus rela mati menebus dosa kita. Apakah kita pahami? Kita sadari? Atau sambil lalu aja, oh udahlah, nanti juga lewat Jumat Agung, Paskah cari-cari telur, kita enak, perayaan yang meriah, mana dia bangkit. Jadi momen ini itu nggak ada feedbacknya untuk kita, pengorbanannya. Lihat tayangan ini, pengorbanannya, sadari itu. Ayat 8. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di sini penegasan. Ayat 8 ini penegasan di ayat 6, ayat 7 bahwa dikatakan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya, Allah mendemonstrasikan kasih-Nya, Allah menyatakan kasih-Nya. Kita sadar atau tidak
bahwa kasih Allah itu luar biasa. Dikatakan saat kita masih berdosa, dan Yesus melakukan semuanya itu lebih dari apa yang kita bayangkan. Tayangan film ini hanya film, dan itu gambarannya. Saya pernah mendapat materi dari waktu saya STT itu, ada dosen yang bilang bahwa sebenarnya hukuman ini luar biasa dan memalukan. Begitu hinanya Tuhan Yesus. Bahkan kalau yang sebenarnya terjadi, Yesus itu nggak ditinggalkan, celananya pun nggak ditinggalkan, lepas semua, telanjang dia di atas kayu salib. Kehinaan yang dia bayar adalah kehinaan kita. Dosa yang dia tebus adalah dosa kita. Kesalahan yang dibenarkan itu adalah kesalahan kita. Dan dia rela mati tergantung antara bumi dan langit. Tergantung. Ini luar biasa. Ini satu momen yang harus kita maknai dengan rasa syukur kita, dengan rasa bangga kita punya Allah yang luar biasa dalam diri Yesus Kristus. Dia menyelamatkan kita. Tidakkah kita bersyukur atas semuanya itu? Banyak orang yang telah mengalami hukuman, tapi yang pasti hukuman itu adalah kesalahan kita sendiri. Kemarin kami di GMM membahas itu ya, bahwa dosa itu karena kesalahan kita sendiri. Terkadang kita gampangnya menyalahkan Tuhan, gampangnya menyalahkan orang lain, dan yang paling parah lagi, kita menyalahkan iblis. Saya rasa kalau iblis itu mendengar dalam kediaman, marah dia. Ini apa-apaan ini? Manusia ini. Dosa dia yang buat sendiri, kok nyalahin aku? Dari kambing hitam, kok aku dibawa-bawa? Kau sendiri yang buat dosa, kau sendiri yang banyak maunya, kau sendiri yang gak sabar. Udah jatuh dalam dosa, udah kena masalahnya, aku disalahin. Marah iblis loh. Padahal gak jahat-jahat kali iblis. Kalau lihat begitu, kita yang jahat. Sadari kita yang jahat. Kita lebih jahat dari iblis. Makanya ayat ini berbicara, kita ini orang berdosa, orang durhaka, orang gak tahu diri. Ini saya ngomong begini bukan untuk Bapak Ibu aja, saya juga. Saya waktu menyiapkan ini mengulangi berapa kali saya juga tersentuh ya, tertuduh. Saya juga banyak dosa. Sekarang saya minta ampun, nangis-nangis, doa secara pribadi. Besok saya ulangin lagi. Sampai kapan? Tapi Yesus menebus kita saat kita masih dalam dosa. Terkadang kita bertanya juga, kenapa Yesus mati untuk orang berdosa? Kenapa nggak untuk orang benar, orang baik? Jawabannya, kalau Yesus hanya menebus, hanya menyelamatkan orang baik, orang benar, kita tidak diselamatkan. Karena dari seluruh manusia yang ada, kita sudah 6 miliar jumlahnya sekarang, rasanya nggak sampai 10 ada orang benar. Kalau benar-benar mau dihitung, bahkan di dalam Alkitab saja orang benar bisa dihitung kan. Yang naik ke surga terangkat sama raga-raganya hanya 2, Henok dan Elia.
yang dikatakan orang saleh, Ayub, apa lagi ya? Terus ada lagi orang yang berkenan kepada Tuhan, Daud, Abraham, Nuh, Musa, dan semuanya pun yang disebut itu ada juga dosanya, walaupun akhirnya dia bertobat, mengaku, dan akhirnya dia diselamatkan lagi. Kalau Tuhan datang hanya untuk menyelamatkan orang yang baik, orang yang benar, berarti kita nggak diselamatkan. Pahamilah, sadarilah, Tuhan datang luar biasa untuk menyelamatkan orang yang berdosa, yaitu kita semua. Dan dia sungguh-sungguh menyatakan itu, dan tercatat bahwa dia sungguh melakukan itu dengan taat dan setia. Oleh karena itu, dialah yang menjadi panutan kita, dialah yang menjadi teladan kita, untuk kita juga dapat melakukan hal yang berkenan kepada Allah, yaitu ketaatan dan kesetiaannya. Walaupun berat, kita tahu ya Bapak Ibu bagaimana Tuhan Yesus sebelum mengalami penyiksaan, penderitaan itu, dia di Taman Getsemani, dia punya keringatnya itu bagaikan darah. Itu artinya dia benar-benar bergumul. Bahkan kalau secara manusia dia takut menghadapi itu, karena berat sekali hukuman itu. Gak akan ada yang sanggup menerima semua itu. Saya rasa sebelum dibawa ke kayu salib sudah mati kalau kita yang sanggup seperti itu ya. Mungkin di tempat pembantaian itu, penyambutan itu kita udah mati. Tapi luar biasa Tuhan Yesus, dia terus berdiri. Dia mau melakukan itu, memikul salibnya sampai ke Golgota. Luar biasa Tuhan menyatakan itu. Dan sebelumnya juga dia pernah mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 11 dikatakan, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Lalu diikuti dengan Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Mungkin kita kalau sama pasangan kita pulang, kita berikan bunga misalnya bagi momen tertentu ini. Tapi apakah itu kasih yang utama? Bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan pasangan kita, kesetiaan kita, ketaatan kita untuk selalu bersama. Mungkin kalau kita sama teman kita kasih hadiah, mungkin kalau kita dapat berkat, kita kasih mobil contohnya. Wah, barangkali kan? Tapi apakah itu hadiah terbesar? Kasih terbesar yang dinyatakan? Ini Bapak Ibu, ini kasih yang terbesar yang Tuhan tunjukkan kepada kita, bahwa dia rela mati di atas kayu salib. Kematian Yesus berarti kita dibenarkan. Dibenarkan berarti kita dinyatakan tidak bersalah. Bersalah sebagaimana mestinya, karena kita natur orang berdosa. Tetapi dinyatakan tidak bersalah, ibarat seorang hakim ketok palu, Anda dibebaskan. Sekalipun kita sudah terbukti bersalah, tapi entah mungkin karena hakim itu berbelas kasih atau bermurah hati, dia ketok palu, Anda tidak bersalah. Itu dibebaskan, itu diselamatkan. Dan kita akan terheran-heran begitu besar kasih Allah, keperdosaan kita yang
begitu banyak, tapi dibebaskan, dibayar lunas. Apa kalau dikatakan tetelestai, selesai. Waktu dia menghembuskan nafas terakhirnya sebagai manusia, selesai. Berarti selesai. Kita udah gak usah pusing-pusing lagi. Asal kita percaya, asal kita sungguh-sungguh dengan iman percaya kita, keselamatan itu tetap ada. Nanti kalau perbuatan baik kita yang mengikuti kita, itu baru akan berbicara tentang mahkota. Bagaimana mahkota kita nanti? Apa yang akan kita dapatkan mahkota kita? Dari emas kah? Dari perunggu kah? Dari perak kah? Dari jerami kah? Tapi yang pasti kita sudah diselamatkan. Amin. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah didamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup. Amin. Ayat 10 ini lebih keras lagi ya. Kita dibilang seterunya Tuhan, seterunya Allah. Seteru apa? Musuh. Kita musuhnya Allah. Kalau sesama kita udah musuh, jangankan mau tegur sapa, mau lewat aja buang muka kita. Yang musuh kita. Walaupun firman Tuhan bilang berdoalah untuk musuh-musuhmu, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu firman Tuhan. Tapi kemanusiaan kita, apakah kita rela? Harusnya rela kalau itu firman Tuhan dan itu menyatakan kasih Tuhan. Tapi sebagai manusia, apakah kita rela? Kita disebut musuh Allah. Kita memusuhi Tuhan. Kita udah gak ada hubungan. Kita terpisah karena kita melanggar perjanjian dengan Tuhan melalui leluhur kita, Adam dan Hawa. Dia gak setia, dia gak taat. Udah dibilang jangan dimakan buah di tengah-tengah taman ini, buah pengetahuan ini, tapi digoda sama iblis, akhirnya tertarik, masuklah dalam dosa. Sebenarnya itu sudah digambarkan waktu jatuh dalam dosa. Gimana manusia sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan dia sudah tahu keberdosaan, sudah tahu malu, gak pakai apa-apa katanya. Lalu dia pakai cari daun yang besar, dia tutupin. Tapi luar biasanya Tuhan yang mencari-cari. Adam, Hawa, di mana kau? Lalu dia. Tadinya nggak mau sahur. Padahal Tuhan tahu dia ada di situ. Tapi Tuhan mau uji. Benarkah dia? Berani sekalipun sudah salah. Tidak berani. Itulah yang kita. Dan sekarang terbukti di atas kayu salib Tuhan sendiri, Yesus sendiri, dia menyatakan semuanya itu. Dia mau datang kepada kita. Tinggal bagaimana respon kita. Sungguhkah kita memahami ini? Pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Dan Allah bermaksud untuk mendamaikan kembali kita dengan Dia melalui anaknya yang dikorbankan. Ini luar biasa.
oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Berarti sekarang kalau kita memaknai pengorbanan Tuhan ini, berarti kita sudah damai. Hubungan kita sudah damai. Sudah terhubung lagi kita sama Tuhan. Ingat, nafas hidup kita ini ada dari Tuhan. Kalau kita diputus sama Tuhan, tidak ada lagi hubungan, apa jadinya kita? Kalau Ibu Gembala bilang tinggal ditarik aja satu urat kita di leher sama Tuhan, satu aja urat yang kecil lagi, miring kita jalan, nggak bisa jalan kita. Melalui momen ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mengimani pengorbanan Tuhan dengan rasa syukur, dan kita mau mempermuliakan Tuhan karena kita melihat pengorbanannya. Ayat 11. Dan lebih dari itu, kita malah bermegah dalam Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita sekarang telah menerima pendamaian itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di bagian akhir ini, ayat terakhir ini, kita seharusnya bersuka cita di dalam Tuhan karena kita memiliki rekonsiliasi ini. Kita mengalami perubahan, kita mengalami pemulihan dari apa yang sudah rusak akibat dosa, sekarang dipulihkan. Sekarang kita diperdamaikan. Jadi kita harus berbangga, bersuka cita, dan penuh kegembiraan. Kita ada di dalam Tuhan, dan kita merayakan ini semua tidak untuk diri kita sendiri. Kita rayakan ini bersama dengan Tuhan, dan kita juga mau bersuka cita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Kita harus berbangga dengan penuh rasa syukur karena kita tahu bahwa Yesus telah menebus kita. Jangan lagi kita merasa bersalah, tetapi bersukacitalah. Karena sesungguhnya bersukacita adalah tanda hidup orang Kristen. Karena setiap orang percaya penuh dengan sukacita. Karena Yesus mati untuk kita, Dia pasti akan mengampuni kita. Karena Yesus mati untuk kita, Dia pasti akan memberkati kita. Karena Yesus mati untuk kita, Dia pasti akan menyelamatkan kita dari murka Allah. Karena Yesus mati untuk kita, Dia pasti akan memiliki hubungan lagi dengan kita. Dan sebagai penutup ini yang benar-benar penutup, kita baca satu ayat sebelumnya, Roma 5 ayat 5. Ini adalah maksud dari Rasul Paulus yang sesungguhnya. Roma 5 ayat 5 berbunyi, dan pengharapan kita tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita melalui Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita semua berharap, dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kita berharap agar kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita pada hari ini, pada momen yang indah ini. Saat kita mendengarkan kata-kata yang ditulis oleh Paulus melalui yang diberikan oleh Roh Kudus, bahwa kata-kata ini dimaksudkan untuk memenuhi kita dengan pengharapan Allah
kasih Allah dan sukacita Allah. Dan saat ini kita akan meresponi firman Tuhan ini. Kita akan menyadari bahwa kasih Allah yang luar biasa menyelamatkan kita, mendamaikan kita, karena indah sekali kalau damai itu terjadi. Kita kalau setiap mau masuk kota Siantar, ada tulisannya kan? Ternyata damai itu indah. Dulu siapa ya? Oh, Jason Nabalan dulu pernah. Waktu kami lewat Siantar itu dia bilang, udah tahu ini bang, kok ditulis lagi ya? Damai itu memang indah, kok ditulis ternyata indah. Ya iyalah, dijelaskan supaya kita juga tahu bahwa damai itu indah. Apalagi hubungan kita dengan Tuhan yang telah diperdamaikan akan lebih indah. Ingat, kalau kita bermasalah dengan orang lain, berarti hubungan kita bermasalah dengan Tuhan. Kalau kita bermasalah dengan pasangan kita, berarti kita bermasalah juga dengan Tuhan. Kita bermasalah dengan keluarga, pekerjaan kita bermasalah juga sama Tuhan. Pokoknya semuanya, tapi saat hubungan itu damai, saat kita didamaikan lagi, maka semuanya akan indah. Dan kita akan merasakan selalu hadirat Tuhan dalam hidup kita yang penuh dengan rasa syukur dan sukacita. Dan kita akan meresponi pujian dengan pujian firman Tuhan ini, bahwa kasih Allah sungguh luar biasa. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Saya minta Bapak Ibu untuk ikut bernyanyi. Kalau bisa ada syairnya ditampilkan. WLC kan juga bisa bantu. Kasih Allah sungguh terbukti. Kasih Allahku sungguhlah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Dari awal kita akan punya sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, pada saat kapan kita mendapatkan damai itu? Pada saat kapan kita mendapatkan damai dari Tuhan? Pada saat kita diangkat menjadi anak-anaknya, dan itu terbukti dengan matinya Yesus di kayu salib. Untuk itu kita harus menyikapinya dengan rasa syukur dan sukacita. Pengorbanan Yesus di kayu salib yang kita peringati hari ini harus ada artinya. Kita menyikapi, kita meresponi pengorbanan Tuhan Yesus dengan rasa syukur dan sukacita. Kasih Allahku sungguhlah terbukti.
Benar Tuhan, kami mau menyembah-Mu selalu